Tujuan judul buku yaitu Human Capital Development, Teori dan Aplikasi, yang ditulis oleh Dr. Edi Jusliadi, SE, MM, dan Profesor Dr. Haji Abdurrahman Rahim, SE, MM. Editor yaitu Profesor Dr. Ida Bagus Wirawan, Dr. Andes, SU, Profesor Dr. Khalid Suwaidi, Dr. Andes, MSI, dan Dr. Haji Muhammad Rusidi, MSI. Penerbit yaitu penerbit New, anggota IKPI, tahun terbit pada tahun 2019 dan cetakan pertama keluar pada tahun 2019 pada bulan Januari, dan jumlah halaman pada buku ini yaitu 189 halaman. Ada beberapa poin penting yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama yaitu intellectual capital atau kompetensi. Intellectual capital adalah aset yang tidak terwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan informasi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan instansi. Intellectual capital yang dimaksud dalam buku ini yaitu memiliki makna yang sama dengan kompetensi yang menunjukkan kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu Human Resource Development atau HRD. HRD merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, dan memiliki 3 fungsi. Fungsi utama yaitu pelatihan dan pengembangan organisasi dan pengembangan karir. Menurut teori sistem, HRD melalui pendidikan dan pelatihan merupakan pengungkit atau pendorong atau sebagai input yang membesarkan profit atau kinerja pada perusahaan. Komponen intelektual kapital. Ada 3 komponen intelektual kapital. Yang pertama yaitu human capital. Human capital merupakan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, struktur kapital. Struktural kapital. Struktural kapital adalah pengetahuan yang berada di dalam organisasi yang terdiri atas rutinitas organisasi, prosedur, sistem budaya, dan database. Yang ketiga yaitu relation capital. Adalah kapital yang berhubungan dengan kerja dan lingkungan kerja yang harmonis, baik secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Kesimpulan dari buku ini yaitu Human Capital Development di sebuah perusahaan bukan semata memberikan pelatihan saja atau melakukan administrasi pelatihan semata. Cangkupan pekerjaannya dalam bidang ini meliputi bagaimana menyusun sistem untuk mengembangkan human capital di perusahaan, melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara sistematis, memetakan potensi yang dimiliki oleh setiap karyawan, menyusun perencanaan karir hingga pengembangan sistem promosi, demosi, dan mutasi di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mengenai resensi buku Human Capital Development, kami menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam buku tersebut. Yang awalnya akan saya jelaskan mengenai kelebihan yang kami temukan. Yang pertama adalah materi menyangkut Human Capital Development dalam buku itu sendiri diuraikan dalam tulisannya, disampaikan secara jelas dan tertata. Kedua, banyak teori dan pendapat para ahli yang kami baca sehingga si pembaca dapat memahami dan membandingkan pendapat para ahli dan dapat menarik kesimpulan sendiri dari beberapa pendapat
ahli tersebut. Yang ketiga, desain sampul buku dari Human Capital Development tersebut menurut kami sangat bagus desainnya dan terlihat mewah. Keempat, dalam buku tersebut juga tata bahasa yang digunakan pun sangat baik sehingga menurut kami pembaca dapat memahami maksud yang disampaikan dalam buku tersebut. Yang kelima, si penulis buku yang notabene berlatar belakang Muhammadiyah menyampaikan beberapa materi dan menghubungkan materi tersebut dalam kehidupan Muhammadiyah. Itulah kelebihan yang kami temukan, dan adapun kekurangan yang kami temukan dalam buku tersebut antara lain adalah satu, ada beberapa letak spasi di dalam buku tersebut yang menurut kami tidak teratur. Yang kedua, pada halaman 19 pada subbagian kompetensi pedagogik poin 10 yaitu merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT. Menurut kami seharusnya ICT itu adalah singkatan, jadi sebaiknya harus disampaikan kepanjangannya, yaitu kepanjangan dari ICT itu yang menurut kami ya Information and Communication Technologies, disingkat ICT. Ketiga, dan menurut kami masih ada beberapa pengetikan ejaan huruf yang kurang tepat, seperti yang kami temukan pada halaman 21 dan 31. Menurut kami seperti itu. Demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Musren. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami tentang resensi buku Human Capital Development. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.